Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama, tentang penelitian kualitatif. Dalam dunia penelitian ilmiah, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan praktis. Di awal perkembangannya, peneliti kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Anderson 2010 meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka. Menurut Ali dan Yusuf 2011 menambahkan bahwa penelitian apapun yang tidak menggunakan prosedur statistik disebut kualitatif. Selanjutnya, menurut Creswell 2014 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangannya, pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu. Mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu elemen kunci dari pengumpulan data. Jadi, menurut Basri 2014, fokus penelitian kualitatif adalah pada proses pengumpulan data dan bagaimana memberikan makna pada hasilnya. Secara lebih spesifik, Creswell menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alamiah. Yang kedua, penelitian sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, rancangan yang berkembang. Yang keempat, beragam sumber data. Yang kelima, perspektif teoritis. Dan yang keenam, analisis data induktif. Yang pertama, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Antara penelitian kualitatif dan kuantitatif sering dipandang sebagai metode yang saling bertolak belakang. Di kalangan kuantitatif, penelitian kualitatif dilihat dengan kecurigaan dan dipandang sebagai penelitian yang mudah karena hanya melibatkan sampel yang sedikit, tidak mewakili populasi yang berbesar, tidak objektif, dan hasilnya dinilai bias oleh pengalaman dan bahkan oleh pendapat peneliti itu sendiri. Di kalangan kualitatif, peneliti kuantitatif dianggap sebagai metode yang menyepelekan pengalaman perorangan, terlalu menggeneralisasi, gagal mengakui bias dan harapan peneliti dalam desain penelitian, dan membutuhkan tebakan untuk memahami makna agregat data manusia. Secara lebih rinci, menurut Johnson dan Christensen 2008 memberikan uraian tentang perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan penelitian kualitatif. Untuk mengidentifikasi dan menafsirkan hubungan sosial. Yang kedua, lebih kecil dan tidak dipilih secara acak. Yang ketiga, studi keseluruhan, bukan variabel. Yang keempat, kata, gambar, atau objektif. Dan yang terakhir, data kualitatif seperti tanggapan terbuka, wawancara, observasi partisipan, catatan lapangan, dan refleksi. Yang berikut perbedaan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, untuk menguji hipotesis, menemukan sebab dan akibat, dan membuat prediksi. Yang kedua, lebih besar dan dipilih secara acak. Yang ketiga, variabel spesifik yang dipelajari. Yang keempat, angka dan statistik. Dan yang terakhir, data kuantitatif berdasarkan pengukuran yang tepat.
menggunakan instrumen pengumpulan data terstruktur dan tervalidasi. Yang kedua, alasan melakukan penelitian kualitatif. Ada banyak alasan mengapa peneliti melakukan penelitian kuantitatif. Menurut MC Kusker dan Gunadin, jika dilihat dari tujuan penelitiannya, alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu dalam menerima isu-isu tertentu. Sedangkan menurut Kasinat 2013, ada 3 alasan mengapa peneliti melakukan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, pandangan penelitian terhadap fenomena di dunia. Yang kedua, jenis pertanyaan penelitian. Dan yang ketiga, alasan praktis. Yang ketiga, jenis penelitian kualitatif. Banyak yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif, tetapi metode-metode yang paling sering digunakan dan dikaji oleh para peneliti dan praktisi menurut Lodico, Spaulding dan Foyle 2006 adalah peneliti. Yang pertama, peneliti etnografi. Yang kedua, peneliti studi kasus. Dan yang ketiga, peneliti fenomenologis. Yang keempat, peneliti grounded theory. Yang kelima, peneliti naratif. Dan yang terakhir, deskriptif kualitatif. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan tahapan yang jelas, bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena sosial yang ada. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau mendapatkan pemahaman akan makna dari suatu fenomena atau gejala yang terjadi. Jika kita berpikir tentang penelitian kuantitatif, maka seringkali yang terpintas di kepala adalah hal-hal yang terkait dengan angka, statistik, atau matematika. Pemikiran ini tidaklah salah, karena esensi dari penelitian kuantitatif masyarakatkan penggunaan dari angka melalui dari kegiatan pengumpulan data, pengelolaan dan analisa, interpretasi hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan yang biasanya merupakan pembuktian hipotesis dari basis perhitungan komputasi atau statistik. Jadi, penelitian kuantitatif menurut bukti empiris yang bersifat nyata. Adanya pengumpulan data berupa angka atau numerik dengan disertai analisis berbasis matematik menjadi ciri khas dari penelitian ini. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Setelah mengambil keputusan untuk melakukan penelitian, terlebih dahulu kita harus membuat desain penelitiannya. Dalam penelitian kuantitatif terdapat 2 macam desain penelitian, yaitu desain eksperimental dan desain non-eksperimental. Yang pertama, desain eksperimental. Dasar dari desain eksperimental adalah percobaan yang dapat didefinisikan sebagai eksperimen dalam kondisi terkendali yang dibuat untuk menunjukkan kebenaran yang diketahui atau menguji validasi suatu hipotesis. Sekian dan terima kasih.